Bung. Kata-kata hari ini, 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 Bung. Nepalkan para pejabat korup. Let's go. Jadi, apakah valid logika kalian untuk mengatakan gaji besar menghentikan korupsi? Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun nggak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa. Tapi nggak pernah merasa puas, selalu merasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin. Pagi itu, Senayan berubah menjadi lautan manusia. Dari berbagai penjuru Jakarta, bahkan ada yang datang dari luar kota, ribuan massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 9 WIB. Jalanan menuju kompleks parlemen dipenuhi mahasiswa yang mengenakan jaket alma mater berwarna-warni. Mereka datang dengan langkah tegap, membawa poster, spanduk besar, dan pengeras suara yang siap menggelegar. Di antara keramaian itu, teriakan lantang terdengar jelas, "Bubarkan DPR! Puan mundur sekarang!" Jalanan Gatot Subroto macet total. Warga yang melintas hanya bisa menyaksikan betapa semangat pemuda dan mahasiswa kembali bergelora, mirip gelombang reformasi yang dulu mengguncang rezim. Aksi kali ini bukan hanya gerakan mahasiswa, berbagai organisasi pemuda turut hadir. Generasi Milenial Indonesia, BEM Umindra, BEM Nusantara DKI, SMII Jakarta Timur, hingga HMI Cabang Jakarta Barat. Mereka membawa simbol-simbol organisasi masing-masing, tapi menyatukan suara dalam satu tuntutan mendepak DPR yang dianggap sudah gagal. Di tengah gegap gempita massa, dua tokoh muncul dan sontak menjadi pusat perhatian. Pertama, Rocky Gerung dengan kemeja sederhana, tas lempang, dan wajah tenang. Disusul seorang perempuan muda yang wajahnya kerap muncul dalam berbagai forum aktivisme, Salsa Erwina. Dengan suara lantang dan langkah berani, ia berjalan mendampingi Rocky menuju mobil komando. Kehadiran keduanya disambut sorak-sorai. Rocky naik lebih dulu ke atas mobil komando, disusul Salsa. Mereka berdiri berdampingan, menatap ribuan orang, lalu Rocky menggenggam pengeras suara. Terus berada di jalan. Karena suara dari jalan adalah suara perubahan. Apa yang bisa mengubah suasana? Apa yang bisa mengubah politik? Jumlah massa, hanya itu yang bisa mengubah suasana. Jadi ini adalah persiapan bagi kita untuk menghasilkan pemimpin baru nanti. Kalau kita hitung ke depan, siapa yang cocok jadi pemimpin kita? Sampai sekarang kita masih tahan. Karena kita mau uji komitmen mereka pada buruh. Kita mau tahu siapa yang mampu membawa Indonesia keluar dari kegelapan ketidakadilan. Rocky menedaskan lagi tuntutan massa. Hari ini kalian menuntut 4 hal. Pertama, bubarkan DPR yang sudah kehilangan legitimasi. Kedua, hapus gaji dan tunjangan mereka karena tidak sepadan dengan kerja mereka yang penuh intrik. Ketiga, segera sahkan RUU perampasan aset agar koruptor tidak lagi bisa menimbun harta rakyat. Dan keempat, Ketua DPR, Puan Maharani, harus mundur karena seorang pemimpin yang kehilangan kepercayaan rakyat tidak pantas lagi duduk di kursi terhormat. Sorak-sore semakin membahana. Salsa lalu maju mengambil alih pengeras suara. Suaranya lantang, penuh energi. Jadi, apakah valid logika kalian untuk mengatakan gaji besar menghentikan korupsi? Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun nggak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa. Tapi nggak pernah merasa puas, selalu ngerasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin. Kawan-kawan, hari ini bukan hanya suara mahasiswa, tapi suara rakyat yang sesungguhnya. Kita muak melihat DPR hanya jadi panggung dagang proyek. Kita muak melihat rakyat ditinggalkan demi kepentingan segelintir elit. Dan kita muak dengan pemimpin yang tak mau mendengar jeritan kita. Itu sebabnya kita katakan Puan Maharani harus mundur sekarang juga.
Sementara itu aparat keamanan berjaga ketat. 1.250 personil gabungan dikerahkan. Polisi, TNI, hingga Satpol PP. Mereka membuat barikade berlapis di depan pagar DPR. Namun, Rocky mengingatkan massa agar tetap damai. Ingat, lawan kita bukan aparat. Mereka hanya bekerja. Lawan kita adalah kebusukan di dalam gedung itu. Kalau polisi menjaga kita, kita juga harus menjaga mereka. Jangan rusuh, jangan anarkis, karena yang kita bawa hari ini adalah akal sehat, bukan amarah buta. Salsa menambahkan dengan tegas. Betul kata Bang Rocky, perjuangan kita harus berkelas. Kita lawan dengan pikiran, dengan keberanian, bukan dengan kekerasan. Karena kalau kita rusuh, mereka akan bilang mahasiswa tidak mampu berpikir. Padahal hari ini justru kita tunjukkan bahwa kita lebih waras daripada para wakil rakyat di gedung itu. Kalimat itu membuat massa semakin semangat. Orasi dilanjutkan oleh mahasiswa bergantian. Ada yang membacakan puisi perlawanan, ada yang menyuarakan penderitaan rakyat kecil, ada pula yang menyoroti korupsi yang merajalela. Rocky dan Salsa bergantian memberi semangat, berdiri di atas mobil komando, mendengar dan menguatkan suara massa. Menjelang siang matahari semakin terik, namun tak seorang pun mundur. Rocky kembali menyoroti Puan Maharani. Ketua DPR itu seharusnya menjadi simbol moral bangsa. Tapi apa yang terjadi? Justru menjadi simbol keterputusan dari rakyat. Kalau seorang pemimpin sudah tidak dipercaya, maka dia harus mundur. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang juga. Salsa segera menyambung dengan suara lantang. Kita tidak bisa lagi menunggu janji kosong. Kalau Puan tidak mundur, rakyat akan terus datang. Dan saya berdiri di sini bersama kalian untuk memastikan perjuangan ini tidak padam. Karena masa depan bangsa ini tidak bisa ditukar dengan kursi empuk seorang politisi. Massa pun kembali bergemuruh, flare merah dinyalakan, nyanyian perjuangan menggema di udara. Sore hari saat matahari mulai mencondong ke barat, Rocky dan Salsa menutup orasi dengan satu seruan bersama. Rocky berkata, kita ingin mengganti mental, mengganti moral dan mengganti sistem yang busuk. Lalu Salsa menyambung dengan suara lantang, dan jangan pernah berhenti sampai tuntutan rakyat benar-benar didengar. Bubarkan DPR, hapus tunjangan, sahkan RUU perampasan aset, dan mundurkan Puan Maharani sekarang juga. Ribuan suara pun membahana, ribuan tangan terangkat. Rakyat bersatu, DPR harus tumbang. Rocky dan Salsa turun dari mobil komando, berjalan menyapa barisan massa. Mereka menyalami mahasiswa satu persatu, menunjukkan bahwa perjuangan ini bukan milik tokoh, melainkan milik seluruh rakyat. Hari itu di Senayan, rakyat membuktikan bahwa suara mereka masih hidup. Dan bersama Rocky Gerung dan Salsa Erwina, suara itu menggema semakin lantang, menuntut perubahan yang nyata.